Lebih kurang lawan Pak Edi ini nanti yang hampir pasti adalah Bobi Nasution, sudah hampir pasti juga diusung oleh 5 atau 6 partai dengan jumlah kursi DPRD sampai 70 kalau nggak saya. Apa Pak Edi nggak gentar itu kuat sekali kan? Ya tidak gentar dan tidak ada apa-apanya. Tidak apa-apa. Selama demokrasi ini berjalan dengan benar. Nah, demokrasi ini kan menentukan ke depan apa yang harus kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi bersama saya Asyarul Utsman. Kali ini tamu saya Pak Edi Rahmayadi yang insya Allah akan menjadi calon gubernur Sumatera Utara untuk Pilkada 2024 yang diusung oleh PDIP. Pak Edi, tanggal 16 kemarin sekitar hampir 5.000 relawan Sumatera Utara itu bersemangat sekali menyatakan dukungannya. Nah, kira-kira apa yang Pak Edi tangkap dari dukungan begitu antusias itu? Terima kasih Abangku, Bang Ansari. Saya petahana incumbent. Secara popularitas insya Allah 5 tahun 33 kabupaten dan kota. Saya pernah tidur di kabupaten-kabupaten itu. Dan pastinya rakyat mengenal saya. Insya Allah dijawab dengan survei. Secara popularitas 98% mereka mengenal saya. Maksudnya masyarakat Sumatera Utara ini? Iya. Oke. Tetapi elektabilitas pasti ada yang puas, ada yang tidak puas, ada yang senang dan tidak senang. Nah, ini kita saat ini begitu yang diundang hanya 1.500 orang, yang hadir kemarin 4.890 orang kurang lebih. Luar biasa. Ya Alhamdulillah, berarti rakyat Sumatera Utara khususnya relawan-relawan itu masih mau hadir dan masih mau mendengar pidato saya kah? Atau mereka ingin berfoto, atau memang mereka kepingin jumpa saya dengan bersilaturahmi. Pak Edi sendiri apa ya? Ini publik mau ingin tahu, saya yakin ya. Kok ini pilkada ini bersemangat betul bagi Pak Edi ya? Itu penglihatan banyak orang. Ada apa nih kira-kira? Apa yang memotivasi Pak Edi? Yang pertama, tidak ada pilihan. Yang pastinya saya tidak berkehendak ada demokrasi yang mengandung dinasti. Yang pertama. Dengan ucapan saya ini pasti sudah mengerti yang saya maksud. Ya. Yang kedua, ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Kalau ini dipimpin oleh orang-orang yang insya Allah masih berada yang perlu belajar, Sumatera Utara yang penuh potensial, potensi wilayahnya, demografinya,
sangat sayang. Untuk itu kita perlu. Dan tidak ada yang maju lagi untuk mencalonkan gubernur. Itulah saya maju jadi gubernur. Kira-kira konkretnya itu pekerjaan rumah yang belum selesai itu contoh 1-2 gitu apa kira-kira? Cara pendidikan. Oke. Pendidikan kita ini jangankan non fisik, fisiknya saja masih jauh sekali tertinggal. Jadi Pak Edi belum puas di situ ya? Sangat belum puas. Oke. Kesehatan. Stunting kita sekarang masih 21% dari 40%. Stunting. Jadi kalau hari ini lahir 100 bayi di Sumatera Utara ini, yang 21 masih stunting. Itu Pak, kenapa? Apa sebabnya di periode pertama Pak Edi tidak bisa menuntaskan itu? Benar, terima kasih Bang. Pada tanggal 5 September 2018 saya dilantik. 2018, 5 September. Begitu kita sedang bekerja dan mengolah untuk program 2019, rupanya kita ada hambatan. Kita punya hutang 2,4 triliun. Hutang Pemprov maksudnya? Hutang Pemprov. Yang dari sebelumnya atau gimana? Ya pasti dari sebelumnya, Yang sebelumnya, karena oke. saya kan baru dilantik. Oke. Sorry, ya. Dan itu kan harus diselesaikan. Itu selesai. Selesai, insya Allah selesai. Di 2019 tuntas. Berapa lama tuh menyelesaikan? Menyelesaikan 2, sekian triliun tadi. Ya, persoalannya kita hentikan program itu. Oke. Kita prioritaskan untuk Membayar itu. utang. 2019 selesai. 2020 kita akan baru mau mulai kerja. Sorry Pak, itu utang kepada siapa Pak? Kepada 33 kabupaten dan kota. Oh, oke. Dana bagi hasil. Dana bagi hasil. Iya. 2020, 2019 tuntas, 2020 kita akan mulai kerja. Tahu-tahu datang COVID. Refocusing. Sehingga prioritas adalah COVID. Oke. Sampai 2022. 2022 selesai, itulah saya mulai mengejar 2022-2023. Dan oke, jadi tak cukup waktu ya. 5 September 2023 saya Sudah berakhir. selesai. Pak, Namun demikian, Bang, ini perlu saya sampaikan, ada orang yang apa yang dikerjakan. Dulu sebelum saya itu hanya 3 word 3. yang dari nasional, dari presiden, dari wakil presiden. Zaman kami itu 94 word. Oke. Penghargaan ya. Penghargaan. Oke. Nomor 3 di 38 provinsi. Oke. Kembali kita ke Pilkada 27 November nanti. Tak terelakkan kita harus bicara soal siapa lawan kan gitu. Mau tak mau. Nah, ini lebih kurang lawan Pak Edi ini nanti yang hampir pasti adalah Bobi Nasution, sudah hampir pasti juga diusung oleh 5 atau 6 partai dengan jumlah kursi DPRD sampai 70 kalau nggak saya. Nah, apa Pak Edi nggak gentar itu kuat sekali kan? Ya tidak gentar. Dan tidak ada apa-apanya. Tidak apa-apa ya. Selama demokrasi ini berjalan dengan benar. Dan demokrasi ini kan menentukan ke depan apa yang harus kita lakukan. Jadi tidak ada alasan dan wajar kontestasi ini kalau dilakukan memang sudah tidak hampir, memang sudah head to head antara Edi atau Bobi. Oke. Ya. Sepertinya Dikasih waktu nanti tanggal 1 September kita kampanye sampai tanggal 23 November
Di waktu itulah kita berkampanye, mensosialisasikan diri kita. Dan itu memang jadwal undang-undang yang mengarahkan kita. Sehingga rakyat melihat, rakyatlah yang memilih. Milih Edi atau Bobi. Ya. Bang? Nah, publik juga merasa bahwa hampir-hampir Pak SD nggak bisa maju juga ya. Waktu itu menjelang pencalonan ini, menjelang tahap mencari dukungan dan sebagainya, kan sempat gonjang-ganjing, ada riak-riak. Nah, tapi akhirnya sekarang Pak Edi sudah bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan mereka kebetulan cukup sendirian kalau tidak ada yang lainnya. Apakah masih akan mengajak, karena ada partai-partai yang mungkin bisa diajak untuk berkoalisi? Iya, insya Allah. Pak Edi apakah merasa mendapat hambatan atau sengaja dihambat-hambat? Ada nggak? Ya, Terasa seperti itu. Insya Allah nampaknya berpolitik. Ada yang menghambat, ada yang mengganggu, ada tantangan pasti. Tapi itu wajar selama tidak ada fitnah, tidak ada berbohong. Saya menginginkan dalam saya memimpin ini, saya diusung oleh nasionalis religius. Tapi sampai saat ini saya belum bisa mendapatkan religius yang sangat-sangat saya harapkan. Oke. Kalau itu belum dapat dan itu menjadi keharusan bagi Pak Edi, bagaimana cara nanti itu Pak Edi mendapatkan jalur dukungan? Berarti ada pekerjaan ekstra di luar itu. Banyak ulama, banyak ustadz, banyak tokoh-tokoh agama Nasrani. Religius ini kan bukan hanya Islam, tetapi terkhusus karena kita sebagian besar umat di Sumatera Utara ini adalah Muslim. Seharusnya saya berlihat ke sana. Tetapi sampai saat ini saya tak menemukan. Oke. Artinya dukungan formal, dukungan parlementer begitu tidak ada ya dari religius. Padahal itu kan diperlukan. Nah, berarti akan melakukan pendekatan bentuk lain kepada ruang religius ini. Ya, saya akan berusaha membuat ormas-ormas sebagai pengganti. Harusnya di Indonesia sudah jelas ini dilakukan oleh politik kita ini harusnya. Karena ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Nah, politik inilah yang mewarnai sebenarnya apa yang mau kita lakukan dalam kita menentukan seorang pemimpin. Politik ini kan pencapaian kekuasaan. Tapi sudahkah ketemu kesasaran? Nah itu dia harus lengkap. Nasionalis, religius. Tapi Pak Edi sendiri, saya yakin di luar itu sepertinya membangun komunikasi, hubungan, kontak dan sebagainya dengan orang yang dianggap representatif dari yang disebut kelompok religius tadi. Betul, Bang, betul. Tetapi ingat, yang saya maksud religius itu di lingkungan kita banyak. Tetapi decision maker itu ditentukan oleh politik. Okay. Jadi saya berharap itu. Kalau itu tidak terjadi, berarti saya harus berbuat ganda.
berperan ganda, nasionalis dan religiusnya. Itu tadi yang sudah Abang sebutkan. Di situ ada parlementer kita, eksekutif, legislatif. Karena dalam memutuskan sesuatu tak bisa eksekutif, dia selalu diawasi dan ikut bersama legislatif di dalamnya. Yudikatif kan memantau, mengawasi. Ini yang harus. Pak Edi, masyarakat di luar sana menunggu apa pesan Pak Edi di pilkada ini kepada mereka? Rakyat Sumatera Utara jangan pernah mau diatur di dalam politik. Politik adalah tuntutan, kepastian untuk menentukan umaroh, untuk menentukan pemimpinnya. Karena salah memilih itu, dia akan salah 1 periode, 5 tahun. Untuk itu, apakah saya sudah benar? Tidak, saya tidak berbicara itu. Tetapi pilihan rakyat Sumatera Utara hanya 2. Edi atau Bobi. Silahkan pelajari dengan benar dan pastikan pilihan rakyat Sumatera Utara tidak bias kepada persoalan-persoalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Edi. Kawan-kawan semua, itu obrolan dengan Pak Edi Rahmayadi yang insya Allah kalau tidak ada rintangan lagi akan definitif menjadi calon gubernur Sumatera Utara untuk Pilgub 27 November nanti. Tentu Anda semua sudah menjatuhkan pilihan atau masih pikir-pikir ya. Nanti akan ada tentunya tim yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang Pak Edi dan cita-cita yang ingin beliau tuntaskan yang belum sempat selesai di periode pertama kemarin. Itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.